Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Tura channel pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini saya akan melanjutkan materi persiapan ujian sekolah SMP mata pelajaran IPA Fisika. Pada episode atau bagian keempat kali ini saya akan membahas materi masih kelas 7, yaitu materi tentang kalor atau panas. Oke, pelan-pelan kita pahami konsep awal dari kalor biar bisa diingat-ingat sampai ujian sekolah yang akan datang. Beberapa hal penting berkaitan dengan konsep kalor. Silahkan nanti diingat-ingat. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda dan perpindahan kalor terjadi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sekali lagi, kalor itu dapat mengubah suhu benda dan kalor mengalir terjadi, atau kalor berpindah terjadi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Yang kedua, bila sebuah zat diberi kalor, suhunya berubah, maka wujudnya tetap. Bila wujudnya berubah, maka suhunya yang tetap. Kesimpulannya, kalau benda diberi kalor, antara suhu dan wujud tidak bisa berubah secara bersama-sama. Bila suhunya berubah, wujudnya tetap. Ini contoh gampang ketika kita merebus air. Ketika suhu air naik, dari misalnya 10, 20, 30 dan seterusnya, wujudnya pasti tetap air. Tapi ketika wujud berubah, maka suhunya tetap. Perhatikan kalian kalau nanti bisa praktek di rumah, ketika air mendidih, kalian ukur suhunya air mendidih, itu suhunya tidak akan berubah selama proses mendidih. Karena mendidih itu sebenarnya adalah terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas. Menurut teori ini atau konsep ini, bahwa ketika wujudnya berubah, suhunya tetap. Bila penasaran, silahkan kalian nanti praktek di rumah. Kalau ada termometer boleh diukur. Ketika air mendidih, suhunya tidak akan berubah sampai airnya habis. Ini konsep kedua. Suhu berubah, wujud tetap. Wujud berubah, suhunya tetap. Konsep berikutnya, besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi untuk kalor yang untuk menaikkan suhu, ya, ini kata kuncinya menaikkan suhu, berarti bukan wujud berubah. Dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah massa benda. Benda yang dipanaskan masanya berapa, itu akan berpengaruh pada berapa kalor yang dibutuhkan. Jenis bendanya, kalor jenis benda ini jenis bendanya. Antara air dengan minyak, kalor jenisnya beda, tentu kalor yang dibutuhkan akan berbeda. Perubahan suhu benda. Kalau ingin perubahan suhunya besar dari 10 sampai 20 dibanding dari 10 derajat sampai 100, tentu kalornya akan butuh yang banyak, yang delta T-nya atau perubahan suhu bendanya yang besar. Konsep keempat, besar kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud. Ini kalau wujudnya berubah, tadi kan suhunya tetap, maka di faktor yang mempengaruhi tentu tidak ada perubahan suhu, tetapi dipengaruhi 2 faktor yang suhu nggak ada, massa benda sama. Nah, yang berikutnya adalah kalor laten zat. Nah, nanti untuk SMP dikenalkan kalor laten, yang dikenalkan di SMP ada 2, yaitu kalor laten peleburan untuk peristiwa melebur, lambangnya L. Kalau prosesnya nanti menguap, namanya kalor laten penguapan, pakai U. Ada buku yang buat L itu kalor lebur gitu, boleh. Tapi kalau lengkap kalor laten peleburan. U itu kalor uap, boleh. Tapi kalau lengkap kalor laten penguapan. Oke, untuk konsep penting berikutnya dari kalor, yang kelima, ini dikaitkan dengan rumus. Kalau tadi kan saya menyampaikan faktor yang mempengaruhi di konsep ketiga keempat, di kelima ini saya kaitkan dengan rumus. Kalau
suhu benda berubah, rumus kalor yang diperlukan apa? Itu rumusnya berarti Q Mc delta T. C adalah kalor jenis zat. Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Kalau bendanya melebur, rumusnya itu tidak ada delta T-nya. Karena kalau melebur, suhunya tetap perubahan wujud ya. Dan rumusnya Q sama dengan M kali L. L adalah kalor laten peleburan atau kalor lebur. Kalau SI satuannya Joule per kilogram tanpa derajat Celcius. Berikutnya kalau zat menguap, nah ini prosesnya berarti Q sama dengan M kali U, MU. U adalah kalor laten penguapan atau kalor uap. Sama-sama kalor laten berarti satuannya sama Joule per kilogram tanpa derajat Celcius. Oke, sekali lagi saya tekankan, perlu diingat nanti kalau ada soal ujian sekolah ditanya kalor, Kak, kok suhunya berubah, maka rumusnya Mc delta T. Kalau prosesnya melebur, maka rumusnya ML. Kalau prosesnya menguap, maka rumusnya MU. Oke ya, diingat-ingat. Ini saya perjelas lagi dengan sebuah grafik. Bila sebongkah es, misalnya suhu awalnya min 10, diberi kalor secara terus-menerus, maka akan mengalami proses seperti gambar berikut. Nah, ini prosesnya gini. Es suhunya min 10, saya beri kalor di sini, jebret gitu. Maka es ini tidak langsung melebur. Dia suhunya akan naik dulu menuju 0. Karena konsepnya es akan melebur pada suhu 0 ketika tekanannya 1 atmosfer. Jadi kalau es masih suhunya min 10 diberi kalor, otomatis dia suhunya akan naik dulu. Begitu sampai 0, akan proses mencair atau melebur. Setelah melebur semua, kalor masih diberikan terus, dia akan suhunya akan naik lagi menuju 100. Karena air akan mendidih atau menguap pada suhu 100 bila tekanannya 1 atmosfer. Nah, ini menguap, setelah menguap dia akan naik lagi, ini sudah uap panas. Jadi prosesnya seperti ini. Dites di ujian-ujian terdahulu sering ditanyakan grafik seperti ini. Ya, sekalian perhatikan rumusnya, perbedaannya di mana. Q1, perhatikan Q1, ini dari min 10 sampai 0. Suhunya berubah, maka rumusnya Mc delta T. Kalor jenisnya jangan lupa, ini kan bentuknya masih es, maka kalor jenisnya adalah kalor jenis es. Q2, ini prosesnya mencair atau melebur, maka rumus yang dipakai adalah ml. Q3, suhunya naik lagi, suhu berubah lagi, maka rumusnya adalah Mc delta T. Bedanya di kalor jenisnya. Kalau Q1 bentuknya es, Q3 bentuknya air, maka ini C-nya C air, kalor jenis air. Q4, proses menguap, maka rumusnya Mu. Oke, paham? Ada proses yang suhunya berubah, suhunya tetap mencair, suhu berubah, suhunya tetap lagi. Untuk memperjelas, kita perhatikan, tapi sebelum soal ada satu materi lagi yang perlu saya tekankan, yaitu asas Black. Asas Black itu bunyinya, pada pencampuran dua zat, jumlah kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh materi yang suhunya lebih rendah. Bisa juga disederhanakan, kalor yang lepas akan sama dengan kalor yang diterima. Ini dalam kehidupan sehari-hari, biasanya contoh yang paling mudah adalah ketika kalian ingin mandi air hangat. Biasanya akan mencampur air yang panas, yang mungkin baru mendidih, direbus, dimasukkan ke air yang dingin. Maka suhunya akan menjadi hangat. Itu artinya menurut asas Black, air yang panas kamu masukkan ke air dingin itu tadi, air yang panas akan melepas kalor. Nah, kalor yang dilepas itu diterima oleh air yang dingin, sehingga antara air panas dan air dingin akan mencapai suhu keseimbangan menjadi air hangat. Menurut asas Black ini tadi, jumlah kalor yang dilepas itu akan sama dengan jumlah kalor yang diterima, atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Itu asas Black. Kalau saya tuliskan dengan persamaan berarti Q lepas sama dengan Q terima. Nah, untuk lebih jelas nanti kamu perhatikan contoh-contoh soal berikut ya.
awal sampai akhir ada beberapa contoh, kamu perhatikan. Contoh soal pertama, ini ada grafik yang kayak tadi saya jelaskan. Grafik perubahan, ini berarti S ya. Grafik berikut menuliskan perubahan wujud S. S-nya suhunya min 5. Kalau tadi yang saya contohkan min 10, tidak masalah. Suhunya akan menuju 0. Ini tadi proses apa? Melebur. Suhunya naik lagi, kali ini hanya sampai 20. Di contoh saya tadi ini sampai 100 terus menguap. Tidak masalah, itu hanya dipotong berarti. Pertanyaannya, maka kalor yang diperlukan pada proses BC. Ternyata di soal ini tidak ditanya semua kalor, tapi hanya proses BC. Berarti jawabnya mudah apa susah? Yang paham tentu mudah, yang tidak paham pasti susah. Kuncinya adalah di proses BC kalian harus paham. BC ini tadi prosesnya apa? Iya, melebur ya. Ini proses melebur, berarti rumusnya apa? Proses melebur, berarti rumusnya cuman Q sama dengan M kali L. L itu apa tadi? Kalor lebur, di sini udah ada dicari. Kalor lebur 340.000. Masanya 4. Ya tinggal kalikan aja 4 kali 340.000. Dikalikan adalah 1.360.000. Jawabannya C. Angka-angka yang lain untuk apa? Ya ini yang namanya angka untuk bisa dikatakan sebagai jebakan atau sebagai pengecoh. Biar kalian yang tidak paham itu semua angka kadang hanya dikalikan, dijumlah, dibagi, terus dipilih di jawaban ada apa tidak. Sebenarnya padahal ini konsep sangat mudah. Kalian kalau paham BC melebur ya cuma M kali L selesai. Kalor jenis S, kalor jenis R tidak usah dipakai. Akan ketemu C. Oke ya. Kalau ditanya nanti dari proses dari A sampai D lah, ini berarti butuh ada Q1, Q2, Q3 dijumlah. Karena di soal ini hanya BC, ya sudah hanya melebur saja. Oke, lanjut nomor 2. Nah, ini semakin hangat. 500 gram es bersuhu min 40 derajat Celcius dipanaskan sehingga es menjadi air. Seluruhnya suhunya 80. Jika kalor jenis air 4200, kalor jenis es 2100, kemudian kalor es 336.000, berapa kalor yang dibutuhkan? Ini pilihannya. Kj ini kilojoule ya. Kilo itu 0,3. Bisa ini kalau artinya 36 kJ berarti 368.000 joule. Nah, ribunya digantikan. Nah, kalau ini prosesnya kayak tadi, tapi mulainya min 40. Kalau tadi kan min 5. Ini dihitung semua sampai suhunya 80 ini. Nah, berarti kalau yang soal seperti ini ngitung satu persatu, ada Q1, Q2, Q3 dijumlah. Q sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Q1-nya yang sebelah sini Q1, ini Q2, ini Q3. Kayak tadi Q1 rumusnya apa? Ini Q1 karena suhu berubah MC delta T. Yang ini ML, yang ini MC delta T. Oke, paham? Bedanya yang C di sini S karena bentuknya S, yang di sini air. Kita masukkan angkanya. Masanya setengah. Nah, ini lihat 500 gram berarti buat kilo setengah. Kalor jenis es 2100 ini. Kalor jenis es 2100 masuk sini. Delta T-nya 40. Kenapa 40? Karena dari min 40 sampai 0 selisih suhunya berarti 40. Tidak boleh min 40 ya. Namanya delta, selisih itu selalu positif. 0 dikurangi min 40. Berarti kan 0 ditambah 40. Ingat-ingat ya, delta tidak mungkin negatif. Delta itu pasti positif. ML masanya setengah, L-nya 336.000 ini dikalikan. Yang sebelah ini M, C delta T, C-nya air, M-nya 0,5, C airnya 4200, delta T-nya 80. Dari 0 sampai 80 berarti 80 dikurangi 0. Oke, paham? Silakan dikalikan, nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau dikalikan semua jadi 42.000. Yang ini dikalikan 168.000, yang ini dikalikan 168.000. Kalau dijumlah 378.000 lah, yang ribu ini dibuat kilo. 378 kilo joule. Jawabannya B. Oke, dicermati bedanya dengan soal nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi hanya ditanya BC. Ini semuanya. Maka yang hitung semua.
Kalau yang tidak paham, ngitungnya angkanya banyak sekali, ini bingung, ini dijumlah, dikurang, dibagi, jawabannya salah. Oke, soal nomor 3. Andi menemukan suatu logam yang masanya 600 gram. Ketika dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius, diperlukan kalor 11,04 kJ kilojoule. Ini kalau dibuat joule ya tinggal kali 1000. Jenis logam dan kalor jenis yang benar adalah, jadi tabel sudah ada, kalian hanya suruh menyimpulkan dari data ini, nanti ketemunya kalor jenisnya berapa. Kalau dihitung ketemunya 130 ya berarti jenis logamnya timah. Kalau sudah dihitung kalor jenisnya 230 ya berarti perak. Yang jadi masalah bagaimana mencari kalor jenis logam itu dari rumus yang ada. Oke, saya beri penyelesaian, silakan dicermati, dipahami. Nah, kalau saya nulis gini paham nggak? Q tadi kan rumusnya MC delta T. Ini suhunya berubah kan? 25 jadi 65 berarti pakai Q MC delta T. Kalau C-nya diubah, berarti yang MC di sini pindah ke sini menjadi bagi. Berarti C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Q-nya tak ganti 11.040. 11.040. Ini yang ini dikalikan 1000 jadi 11.040. Masanya 0,6, 600 gram jadikan kilo 0,6. Delta T-nya 40 dari 65 dikurangi 25. Oke, paham? Kalau dihitung hasilnya 11.040, ini kalau saya kalikan 24. Jadi 11.040 dibagi 24 ketemunya 460. Berarti ini besi. Jawabannya D. Yang jadi masalah memang kadang kalian susah ini mengubah rumus ya. Silakan dilatih sebaik-baiknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita perhatikan soal berikutnya, ini teori. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat, titik embun air memburamkan kaca mobil saat hujan, logam dicairkan budi untuk menyolder, es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air. Pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor. Ini ada hubungannya antara bab yang dulu pada bagian 2 tentang zat dikaitkan dengan kalor. Pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor yang mana? Soal seperti ini sebenarnya tidak usah dipikir pusing-pusing. Kalian cukup membayangkan aja kejadian sehari-hari di rumah. Memerlukan kalor ya, coba kalian perhatikan. Kalau kalian pernah membuat agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan kemudian madat. Perlu dipanaskan enggak ini? Enggak kan? Dibiarkan tok kan? Ya berarti butuh kalor apa tidak? Ketika dimasukkan cetakan berarti tidak butuh kalor kan? Malah dibiarkan kalornya hilang atau melepas kalor. Di soal mintanya memerlukan kalor, otomatis satu salah. Berarti A dan B salah, ini ada satu. Berarti sekarang nomor 2, kalau mengembun, titik embun air memburamkan kaca mobil. Mengembun butuh kalor enggak? Enggak ya? Nah, berarti nomor 2 juga salah. Berarti 2 salah. Berarti jawabannya harusnya 3 dan 4. Jawabannya D. Tapi silahkan cek. Logam dicairkan. Untuk mencari logam butuh panas enggak? Sangat butuh. Untuk menyolder jelas butuh. Biasanya ini kalau untuk menyolder dari panasnya dari energi listrik. Es batu mencair, butuh panas nggak? Butuh. Kalau ingin cepat dipanaskan, mencairnya mesti cepat. Sehingga jawabannya adalah yang D. Perubahan suhu yang memerlukan kalor adalah ada 3 dulu. Di bagian 2 kan ada panas-panas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Yang memerlukan kalor itu 3, mencair, menguap, dan menyublim. Berarti yang melepas kalor lawannya mencair adalah membeku, mengembun, mengkristal. Lawannya. Sehingga jawabannya tadi yang D. Soal kelima. Nah, ini menghitung lagi. Ini yang asas black. Logam P dengan massa 500 gram bersuhu 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam segelas air. Setelah terjadi keseimbangan suhu, suhu pencampuran menjadi 30 derajat.
kalori yang diterima air dari logam adalah 9.750. Kalori jenis logam P adalah berapa? Kalau ini soalnya tidak begitu susah. Karena apa? Biasanya yang susah itu mencari suhu campuran. Misalnya air panas dengan air dingin campur hangat. Air hangatnya berapa itu agak susah. Kalau ini masih agak mudah karena kalori yang diterima sudah ada 9.750. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ini pakai asas black, tapi tidak mencari suhu campuran, hanya mencari kalori jenis. Asas black tadi Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas suhu yang panas, ini adalah logam yang 80 derajat. Berarti rumusnya C-nya C logam. Yang melepas M kali C logam kali delta T. Kalori yang diterima sudah ada 9.750. Berarti yang Q terima tidak usah dibuat MC delta T. Tapi kalau nanti soalnya mencari suhu campuran, maka Q terima menjadi MC delta T lagi. Nanti delta T inilah yang nanti akan divariasi untuk mencari suhu campuran. Untuk soal ini Q terima sudah ada, tinggal masuk aja. Yang ditanya C logam, ya tinggal masukkan angka masanya 0,5, 500 gram, delta T-nya. Ini suhu awal 80 menjadi 30. 80 dikurangi 30. Berarti C logam adalah 9.750 dibagi ini kalau dikalikan 25. 390 derajat Celcius. Oke, paham? Berarti jawabannya yang yang mencari suhu campuran air hangat, misalnya air panas dengan air dingin jadi hangat, suhu campur berapa? Silahkan nanti kalian coba dicari soalnya. Prinsipnya sama, Q lepas sama dengan Q terima, nanti akan ketemu T campuran. Oke, itu materi hari ini tentang kalor. Mudah-mudahan bisa membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah yang sebentar lagi akan kalian tempuh. Kita sampai jumpa lagi di pokok bahasan yang lain. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.